Halo RBers, apa kabar? Kali ini teman-teman, saya mau sharing film While She Was Out. Jadi tentang perempuan lagi pelik hadapi masalah rumah tangga, di mana suaminya itu apa ya, kasar banget, galak, ngawur, ngaco, nyebelin, nyentak-nyentak, nyakitin, apalah, kayaknya mau pisah kayak gitu. Dah, si ceweknya tuh jadi stres, pusing, istrinya jadi pusing gitu kan. Kemudian dia nyempetin untuk ke supermarket untuk ini lagi Natal. Keadaan itu nggak ada kasih, damai, sejahtera gitu. Malah ribut. Udah dia pusing, dia mau beli kado gitu. Anak-anaknya tahu dia bakal keluar. Ya, anak-anaknya hanya ngendap karena tahu lah ibunya lagi mau sendiri seperti gitu. Nah, di supermarket itu penuh banget karena perayaan Natal, malam Natal atau jelang Natal. Nyari parkir lama 30 menit dia baru keluar, dan dia sebel ada ngelihat mobil yang parkir sembarangan nempatin 2 lane, 2 jalur parkir. Nah, akhirnya dia dapat parkir dan dia tulis di kertas gitu, intinya itu inilah, nggak tahu diri kamu, apa kayak gitulah. Ini saya kurang jelas ya nangkapnya, pokoknya kasih ini petuah, jangan nggak tahu diri, ini parkir penuh ini gitu. Nggak tahu kata-katanya nyakitin apa memang orang itu nggak terdidik dan jadi preman, dan preman gangguan jiwa seperti gitu. Sehingga waktu akhirnya dia dalam bisa beli gitu-gitu friend buat hadiah-hadiah kado Natal, makanan Natal, roti-roti buat Natal kayak gitu kan. Masuk ke mobil, ternyata begitu dia mau keluar parkiran, dia mau mundur apa, itu ada mobil yang nempel, dia nggak bisa keluar. Kemudian dia turun, itu langsung ngomong, kamu harus melayani kami semua karena kamu nulis di kendaraan kami kayak gitu. Itu ada 2 kendaraan yang seperti itu. Jadi orang yang di satu kendaraan itu beberapa orang ngepung dia, kerumunin dia kayak ngeroyok, tapi belum ngeroyok, dia cuma bilang kamu harus ngelayanin ini. Akhirnya dia kemudian dia lagi ngancem, kan udah mulai sepi, sudah mulai malam, belanja di dalam lama, dia mau jalan, dia dicegat gitu kan. Nah, ada sheriff yang ngamatin dan negor, kamu mau apa kayak gini ke perempuan kayak gitu kan. Ya teman-teman, kalau saya lihat di Amerika juga kejem-kejem ya. Jadi negara bebas, negara orang punya senjata, orang kalau lagi sendirian, kalau orang lagi ada masalah, orang sih mau bantu, cuman tingkat kriminalnya itu, pelaku kriminal juga berabe kayak gitu teman-teman. Si sheriffnya ditembak akhirnya dengan kejam. Ya udah, si itu juga mungkin mereka mabok atau kena ganja atau gimana, si perempuan akhirnya cepet-cepet kabur pergi kan. Kasihan tuh polisi, dia pergi juga kehilangan konsentrasi karena jadi udah di belakang juga dikejar dan ditembak kan. Padahal mobilnya itu SUV Jeep Blazer kayak itu, Chevrolet. Dan akhirnya dia juga nabrak batang pohon. Nih si ibu kalut, udah keadaan di rumah lagi kacau, suaminya kayak gitu segala, dianggap harusnya ya nggak tahu lah ya, nggak ngerti apa suami juga gimana sih, nggak kerja apa gimana, jadi kok kayak begitu banget. Bukan kejam lagi, nyebelin banget, aneh banget. Gak melakukan kekerasan tapi secara verbal nyakitinnya luar biasa. Udah, dia ini itu berandalan gerombolan itu ngejar, akhirnya dapet. Nah, dia keluar dari mobil, dia bawa perkakas. Jadi insting itu dia udah kalut, dan inget orang kalut sebenarnya kekuatannya luar biasa, asal dia nggak jatuh, asal dia mau maju, asal dia mau survive. Tapi kalau udah kalut malah dia jadi hatinya hancur, hidupnya jadi pikirannya melayang yang merugikan, malah jatuh, itu repot teman-teman. Tapi dia lagi kalut, tapi dianya mau survive, mau berhasil, mau bebas gitu kan, mau berhasil ngatasi masalah. Intinya mau ngatasi masalah dalam keadaan kalut. Kekuatannya double loh itu teman-teman.
Nah si itu dia itu nggak tahu dia lagi ada masalah, akhirnya dikejar. Dia bawa perangkas, isi itu perkakas, obeng, kunci, dongkrak, macem-macem, flare di dalamnya buat permintaan bantuan kan. Udah, akhirnya dikejar, diselusurin. Itu ada 4 orang. Mereka tadinya sama-sama, kemudian biar nggak gampang ketangkep sama tuh perempuan, mencar. Udah akhirnya, apakah ini mungkin kena obat apa gimana? Yang satu ditusuk obeng, yang satu lagi apa ya, dibakar pakai flare-nya dinyalain, diiniin. Yang satu lagi digaplok pakai kunci Inggris gede. Yang terakhir itu adalah yang satu terakhir itu ditembak, akhirnya ditembak, ngikutin terus kayak gitu. Akhirnya diminta ngelayanin seksual kayak gitu. Akhirnya ya oke, dia pura-pura gitu, oke lah, ya udahlah. Karena kenapa dia mau gitu, padahal dia yang udah gak ketemu tadinya, udah gak ketemu, mau ditinggal, tapi dia pakai ngancem itu. Saya tahu ID kamu, jadi identitasnya segala kan di dalam mobil, dia nggak bawa tasnya. Identitasnya kamu nih kita sudah tahu, barangnya dia apa, dia ada yang dibakar segala, nyebelin. Udah, akhirnya daripada dia main-main ke rumahnya dia dia bilang udah oke, saya mau ngelayanin kamu kayak gitu intinya. Udah, dia pura-pura mau diperkosa gitu, jarak deket, langsung dia pistol itu kan kelihatan nganggur kan, karena dia juga ditembakin itu di jarak sekian. Ini orang nih emang terlatih, nih orang ngerti senjata segala, udah jarak deket ditembak gitu. Udah mati tuh 4-4-nya. Akhirnya dia pulang dengan keadaan tenang, walaupun masih kalut tapi pasti ada relief. Dan dia bela diri, harusnya nggak ada masalah. Emang dia kekuatannya itu nggak ada kekuatan, tapi dia korban, tapi dia mau melawan gitu. Harusnya secara hukum nggak ada masalah. Pulang, mobil yang udah nabrak batang pohon yang ditebang, keluar, cek engine nyala, mobil mogok di dekat tempat kejadian yang sheriff tadi meninggal. Akhirnya mobil ditinggal, ya pulang dulu dengan rasa happy ke rumahnya. Di rumahnya itu suaminya mencak-mencak lagi, ngawur lagi sama perempuan begitu. Dia ada kalut lagi, dia kesel, dia todong tuh suaminya pakai pistol. Nggak tahu apa berubah apa enggak. Jadi gitu deh teman-teman, kehidupan nggak ada yang mulus selalu. Tugas kita saat lagi terpuruk, merasa terpuruk, jangan mau terus terpendam, tapi harus mau bangkit dan melawan itu bukan frontal gimana, tapi kita pakai taktik. Ada kalanya harus dengan frontal, ada kalanya harus dengan gerilya, harus dengan silent, harus dengan diam, harus dengan berbicara, harus dengan menantang, harus dengan macam-macam deh teman-teman yang kita bisa lakukan. Minta kebijaksanaan dari Tuhan, berdoa juga waktu kita lagi ada masalah. Itu saja teman-teman yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.